Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jajang Yadi, akan mencoba memaparkan hasil KKU Analisis Manajemen Keuangan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Risbatik di Soreang, Kabupaten Bandung. Pendahuluan, terkendalanya atau kegagalan dalam pengembangan UMKM terjadi akibat pelaku usaha UMKM belum memahami tentang manajemen keuangan dengan secara baik dan benar. Sikap profesional di dalam manajemen keuangan akan menolong pengusaha atau pelaku UMKM di mana pengelolaan atau manajemen keuangan tersebut meliputi perencanaan anggaran, penyimpanan dana, pemahaman atas pengetahuan keuangan, usaha yang berkinerja baik, membutuhkan manajemen keuangan yang baik pula. Kinerja UMKM dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja UMKM dari internal UMKM yaitu pengembangan UMKM melalui peningkatan kualitas SDM melalui pengelolaan keuangan. Salah satunya UMKM Risbatik yang saat ini perlu mendapat perhatian khusus. Rumusan masalah dan tujuan masalah. Rumusan masalah: banyak permasalahan di UMKM yang berkaitan dengan aspek keuangan, antara lain perkembangan perusahaan tidak signifikan, kinerja keuangan buruk, laba perusahaan sulit meningkat, ketidakmampuan sumber daya untuk menggunakan akuntansi, dan lain-lain. Dari berbagai masalah tersebut, yang menjadi masalah utama adalah ketidakmampuan sumber daya atau pelaku UMKM untuk menggunakan akuntansi dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan yang mereka miliki. Sumber keuangan ataupun penggunaan keuangan harus dicatat dengan tepat agar tidak terjadi ketidakberesan dalam kinerja keuangan perusahaan. Jadi, akuntansi sangat penting untuk digunakan dalam setiap kegiatan bisnis dalam UMKM sehingga pelaku UMKM harus dapat melakukan berbagai tahapan dan akuntansi dari input sampai output. Tujuan masalah: sehubungan dengan permasalahan yang ada di UMKM Risbatik dalam pengelolaan keuangan, maka dibutuhkan pemahaman tentang manajemen pengelolaan keuangan yang baik dan benar, di antaranya dengan memberikan pelatihan bagi pelaku UMKM dalam hal mengelola keuangan dengan menggunakan akuntansi. Tujuan dengan adanya pelatihan tentang manajemen pengelolaan keuangan diharapkan dapat membantu mencapai tujuan yang diinginkan serta memberikan kemampuan pelaku usaha UMKM menggunakan akuntansi dengan mudah untuk meningkatkan kinerja keuangan bisnisnya. Kajian literatur. Manajemen keuangan penting dipelajari untuk banyak orang yang hendak menggunakan uangnya seefektif dan seefisien mungkin. Terlebih bagi mereka yang hendak berbisnis, manajemen keuangan adalah salah satu bidang yang fokus pada penggunaan modal, uang pinjaman, dan dana bisnis lainnya secara efisien dan efektif, serta proses pengambilan keputusan yang tepat untuk meningkatkan atau untuk memaksimalkan keuntungan dan penambahan nilai suatu entitas. Literasi keuangan wajib dimiliki UMKM agar mampu mengelola keuangan dengan baik dan sehat sehingga
Keberlangsungan usaha jangka panjang dapat dirasakan dan dapat mengurangi dampak dari kondisi yang sulit sekalipun. Pengelolaan keuangan ini perlu diterapkan oleh pelaku dalam UMKM, diharapkan nantinya akan mengurangi risiko kerugian usaha. Berikut saran dalam pengelolaan keuangan untuk UMKM, yaitu memisahkan uang pribadi dan uang modal usaha, membuat perencanaan untuk dapat membelanjakan uang dengan baik, membuat buku catatan sederhana, menghitung keuntungan dengan benar, memutar arus kas, melakukan pengendalian harta, utang, dan modal, menyisihkan laba untuk pengembangan usaha. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan wawancara dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap informan, terdapat berbagai temuan terkait praktik pengelolaan keuangan yang akan dipaparkan sebagai berikut. Perencanaan. Dari subjek yang dijadikan sebagai sumber informasi, ditemukan bahwa informan menyatakan mereka tidak melakukan perencanaan strategis secara terperinci, seperti menetapkan rencana anggaran serta tujuan yang hendak dicapai terhadap usahanya. Meskipun demikian, setelah dilakukan proses wawancara, observasi, serta telaah mendalam, ditemukan bahwa informan tersebut sudah merasa cukup dengan hanya membuat daftar rencana pembelian. Pencatatan. Dari subjek yang dijadikan sebagai sumber informasi, ditemukan bahwa informan menyatakan mereka tidak melakukan perencanaan strategis secara terperinci serta menetapkan rencana anggaran serta tujuan yang hendak dicapai terhadap usahanya. Meskipun demikian, setelah dilakukan proses wawancara, observasi, serta telaah mendalam, ditemukan bahwa informan tersebut sudah merasa cukup dengan hanya membuat daftar rencana pembelian. Hasil dan pembahasan. Pelaporan. Indikator pelaporan yang paling tinggi ditetapkan oleh UMKM adalah membuat laporan laba rugi, menggunakan laporan laba rugi dalam menilai kemajuan usaha, membuat laporan arus kas. Item pertanyaan paling rendah diterapkan adalah pembuatan laporan raca secara rutin. Hal ini dikarenakan UMKM merasa belum membutuhkan laporan raca dan kurangnya pengetahuan pemilik untuk menyusun laporan raca. Pengendalian. Dari subjek yang dijadikan sebagai sumber informasi, ditemukan bahwa informan menyatakan bahwa pengendalian yang dilakukan oleh mereka hanya berupa evaluasi ketika menemukan kerugian. Apabila tidak ada kerugian, informan tidak melakukan evaluasi. Oleh karena itu, informan yang tidak pernah merasa rugi tidak pernah melakukan evaluasi sama sekali. Kesimpulan, hasil analisis manajemen keuangan pada UMKM Risbatik di Kabupaten Bandung melalui 4 indikator dapat disimpulkan bahwa perencanaan keuangan, pencatatan, laporan dan pengendalian keuangan masih rendah
Artinya penerapan keempat indikator tersebut masih sangat sederhana, manual, tidak dilakukan secara rutin, dan belum memenuhi standar akuntansi. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM dalam mengelola keuangan. Sebagian besar UMKM Risbatik belum memahami dan menyadari manfaat pengelolaan atau manajemen keuangan. Keterbatasan waktu dan SDM menyebabkan semua indikator dalam manajemen keuangan tidak dapat dijalankan dengan baik. Hasil analisis manajemen keuangan pada UMKM Risbatik di Kabupaten Bandung melalui 4 indikator dapat disimpulkan bahwa perencanaan keuangan, pencatatan, pelaporan, dan pengendalian keuangan masih rendah. Artinya, penerapan keempat indikator tersebut masih sangat sederhana, manual, tidak dilakukan secara rutin, dan belum memenuhi standar akuntansi. Hal ini terjadi dikarenakan kekurangan pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM dalam mengelola keuangan. Sebagian besar UMKM Risbatik belum memahami dan menyadari manfaat pengelolaan dari manajemen keuangan. Keterbatasan waktu dan SDM menyebabkan semua indikator dalam manajemen keuangan tidak dapat dijalankan dengan baik. Berdasarkan hasil pembahasan peneliti, dapat menarik kesimpulan para pelaku usaha UMKM di Risbatik merasa tidak memerlukan proses perencanaan, pencatatan, laporan, dan pengelolaan yang baik sesuai SAK EMKM, meskipun menyadari bahwa kekurangan dari praktik pengelolaan keuangan mereka menyebabkan hasil laba rugi yang tidak jelas. Walaupun tanpa keempat proses tersebut, tujuan usaha sudah dapat tercapai. Keterbatasan penelitian dan saran. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah tidak ada di dokumentasi laporan keuangan yang pernah dibuat, informan, ataupun nota keuangan yang lainnya yang bisa dikumpulkan sehingga membatasi kelengkapan informasi dalam penelitian ini. Saran: peneliti selanjutnya diharapkan mampu melakukan teknik triangulasi sehingga data yang didapatkan menjadi lebih bervariasi. Adapun foto-foto kegiatan di UMKM Risbatik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.